dari modal yang sangat kecil ya 350.000. Saya pilih advertising karena saya suka dengan gambar-gambar. Juga pernah belajar jahit itu 9 bulan nggak digaji, saya laksanakan karena jadi nggak usah bingung, nggak usah ragu ya, kalau mau berniat mulai saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saikun, owner dari Sai Advertising Bojonegoro, beralamat di Jalan Cokro Aminoto, nomor 302, Bojonegoro. Kita bisnis yang jalankan advertising meliputi dari pembuatan papan nama, reklame, juga ada konveksi, juga ada percetakan. Itu yang kita jalankan sekarang. Kami pemilik atau pengelola Sai Advertising Bojonegoro ini diawali dari berdiri tahun 1994, yang mana dulu kita masih Sai Sablon namanya. Karena kenapa Sai Sablon? Karena memang kita awalnya tahun 92 itu kita membuat usaha dari konveksi. Awalnya konveksi, kita marketing ke daerah Tuban, Rengel. Akhirnya sampai di sana 2 tahun kita lumayan jalan. Dan setelah itu kita buka namanya Sai Sablon di Rengel, Tuban. Setelah itu kita sampai 97 karena itu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk hijrah ke kota Bojonegoro, membuka yang namanya Sai Reklame, belum advertising dulu karena kita belum pede untuk pakai nama Sai Advertising karena usaha kita masih kecil juga. Kita ngontrak di kecil itu masih 1 petak 3x3 itu. Jadi untuk memulai usaha ke Bojonegoro itu perjuangannya sangatlah berat karena waktu di Rengel selama 3 tahun itu kita berjuang untuk bagaimana usaha ini bisa jalan, usaha ini bisa hidup. Bahkan kita sambilan membuka lapak di pasar kecil itu, sambil asongan juga agar kita bisa menyambung atau dalam arti bisa kita tetap bertahan di dunia sablon itu. Akhirnya kita hijrah mulai reklame tahun 97 di Jalan Jaksa Agung Suprapto. Waktu itu kita ngontrak. Tempatnya kecil sekali, tempatnya cuma 3x3. Saya ulangi lagi itu karena itu sangat mengenang dari kita. Dan setelah seiring berjalannya waktu di situ saya juga mengenal namanya cutting sticker itu. Alhamdulillah tahun 97 waktu krisis itu kita malah positif ya. Kita memiliki usaha yang sangat maju waktu itu. Walaupun waktu itu krisis moneter yang pertama kali, tetapi kita punya terobosan di mana di Bojonegoro waktu itu belum ada yang jual stiker seperti jalan-jalan seperti sekarang ini. Jadi kita masih mendominasi, bahkan kita trending waktu itu ya. Sampai akhirnya tahun 2000 saya menikah, saya memutuskan tahun 2001 saya beli tanah di tempat yang sekarang ini, Jalan Cokro Aminoto ini, di Bojonegoro ini. 2001, 2002 saya bangun dan saya buka, baru kita berani membuat label Sai Advertising karena memang kita sudah banyak yang dikerjakan. Kita sudah banyak mulai papan nama, neon box, cutting stiker, branding mobil, bahkan pernah plat nomor waktu itu dari satuan polisi itu, dari Satlantas itu, kesatuannya itu juga saya yang mengerjakan waktu itu. Tahun 2022 pokoknya kita mulainya waktu itu. Bahkan order saya juga masih banyak waktu itu karena memang belum ada begitu banyak saingan itu. Akhirnya sampai sekarang, sampai tahun 2022 ini sudah, kalau dihitung sudah 20 tahun saya di Cokro Aminoto ini. Di sini saya juga memulai untuk mengusaha mesin cutting stiker ya. Waktu itu kita pakai mesin Grabtech, itu belum ada di Bojonegoro. Kita mengawali, bahkan kita mau beli aja itu kita masih susah. Kita masih cari-cari di mana kita belinya, nggak seperti sekarang online banyak seperti ini. Akhirnya kenal dengan pelanggan yang saya oper kalau dulu ya di Surabaya itu, saya beli di situ, nitip beli di situ dan diajari. Alhamdulillah
sampai sekarang kita bisa mengembangkan usaha cutting sticker itu, dan sampai sekarang kita memiliki 3 mesin untuk cutting sticker itu. Sempat kita juga printing juga sempat juga, masih juga, tapi karena memang ada kendala di mesin, akhirnya saya berhentikan untuk sementara untuk yang printingnya, karena di sini juga kompetitornya sangat sengit ya. Di sini itu banyak sekali printing, digital printing. Gitu. Jadi kita usaha step by step untuk membangun Saya Advertising ini, kita dari nol. Jadi kita dari nol, benar-benar dari nol, dari hulu ke hilir. Jadi semuanya kita kerjakan sendiri bersama tim kita, bersama tim Saya Advertising. Gitu. Mungkin itu sekilasnya. Kalau barangkali nanti kita bisa membuat lebih baik lagi, ya kita akan tetap mengembangkan usaha ini agar lebih baik lagi. Jadi gini ya Mas ya, kita mulai bisnis cutting sticker itu sebenarnya untuk mendongkrak usaha kita ya. Kalau dulu kita masih tulis ya, semuanya manual ya. Waktu 94 sampai 96 itu aja kita mau bikin sablon aja masih pakai Rugos ya. Jadi komputer itu ada tapi masih masih pakai Excel atau apa itu. Jadi tidak bisa dibuat setting kayak sekarang Corel itu ya, masih susah. Akhirnya kita memutuskan untuk beli cutting itu ya karena memang kita butuh cepat dan butuh presisi dan butuh bagus gitu ya. Butuh bagus untuk membuat papan nama itu, kalau sudah di cutting sama di manual itu jauh, hasilnya sangat jauh. Itu yang membuat kita itu lebih dipercaya oleh masyarakat luas. Jadi Saya Advertising insya Allah di Bojonegoro sudah banyak yang tahu lah, bahkan di luar Bojonegoro banyak yang tahu juga, karena memang kita memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk membuat neon box, kita mulai start dari awal juga, dari ngelas juga ada, kita mulai dari cuttingnya kita sendiri, lampunya kita pasang sendiri, kita pasangkan juga ke customernya. Jadi start pesen langsung selesai, ready, tinggal pakai gitu. Jadi itu untuk ketertarikannya ya memang kita harus harus istilahnya full ya ke sini. Kalau kita nggak serius ya, saya yakin kita nggak bisa berhasil di situ. Makanya untuk menghadapi tantangannya ya kita harus mau belajar. Yang mulanya kita tidak paham bagaimana mesin ini, mengoperasikan mesin ini, bahkan prospeknya ke depan kayak apa kita juga belum tahu. Tetapi ya kita sudah menghitung dari itu. Kita kecepatannya kita sudah bisa menghitung, kalau kita punya alat itu bagaimana, dan kalau kita manual itu bagaimana, kita sudah punya hitungan untuk yang mesin cutting itu. Jadi makanya Bojonegoro belum ada, kita sudah siapkan itu. Jadi kita memang kalau sekarang sih banyak di kaki lima dan sebagainya, tapi itu dulu pilihan. Saya mengembangkan di dunia cutting sticker, atau saya pilih di dunia reklame atau advertising ini. Saya pilih advertising karena saya suka dengan gambar-gambar, suka dengan kalau di kota-kota itu rame itu ya, saya suka sekali ya. Jadi kelihatan tampak menggelora gitu ya kalau dipikir gitu. Jadi saya suka itu. Saya suka, makanya saya pilih advertising, bikin neon box, bikin papan nama, itu saya suka. Bahkan saya kalau ke luar kota itu yang saya lihat utama itu. Kalau ada bangunan besar bagus, ya itu yang saya lihat, saya pelajari dan saya amati, ya, saya terapkan sama tim. Akhirnya bisa sampai sekarang ini. Jadi kita alhamdulillah dipercaya banyak customer yang sudah bolak-balik ke sini lah. Jadi tidak ada masalah saya kira. Karena kita pelayanan kita juga kita layani sebaik mungkin ya. Bahkan salah pun kita ganti gratis ya, kita ganti kalau memang kesalahannya dari kita. Dan kita full service gitu. Itu mungkin untuk kenapa saya milih ke dunia reklame itu. Teman-teman, ini adalah tempat ruangan untuk produksi cutting sticker kita. Ada 2 yang di sini. Ini mesin Graphtec, yang ini Kong. Intinya kita punya mesin 4 ya, yang satu dipakai adik, yang satu di workshop yang kedua untuk cutting ini. Ini adalah tempat produksi membuat cutting sticker, di mana tempat ini adalah khusus untuk membuat cutting sticker dan masang-masang seperti ini juga. Jadi ini adalah mika biasa, nanti dikasih cutting sticker ditempel menjadi seperti ini.
Untuk selanjutnya kalau kita mau agak yang gede gitu, kita ke workshop yang kedua ini yang untuk pakaian nyetak kecil-kecil di sini. Untuk pemesanan produksi cutting sticker ini dulu kita banyak sekali sebelum banyak ada tukang-tukang stiker yang menjamur itu ya, kita sering banyak pesanan itu sampai kota, dari Tangerang pun pernah ya kita, bahkan dari Kalimantan pun pernah yang buat stiker-stiker untuk tim-tim itu ya, klub-klub motor atau apa. Kalau sekarang jadi gini ya, untuk cutting stiker kita memang fokus untuk pembuatan papan nama reklame itu lebih kita fokuskan, karena untuk pembuatan stiker-stiker itu memang sudah ada kompetitornya, sudah banyak di situ ya, kita nggak ngambil segmen itu biar nggak ikut-ikutan di situ, tarung di situlah ya. Kalau dulu memang kita itu makanan sehari-hari produksi saya advertising ya sebelum itu, tapi sekarang kita lebih pilih ke untuk papan nama, untuk neon box, papan nama, letter timbul dan sebagainya. Itu tujuannya untuk apa ya? Untuk kita biar lebih fokus gitu. Kalau yang untuk stiker-stiker tetap kita layani, cuma waktunya biasanya kita agak kita bikin ya agak lama sedikit lah, maksudnya menyesuaikan kondisi. Tapi tetap kita fokusnya kepada advertising, kepada reklame. Memang kita sudah bertekad bahwa advertising ini adalah yang kita kerjakan nomor 1 di sini. Jadi kita fokuskan. Untuk pembuatan papan nama itu rata-rata ya, untuk pemesanannya itu orang pilih yang simple tapi cantik sekarang itu. Tapi kita juga harus bisa memberikan masukan kepada mereka, karena kita harus tahu ya kebutuhannya untuk apa. Kalau untuk kafe atau untuk masjid atau untuk kantor itu pasti desainnya berbeda-beda. Rata-rata mereka itu masukan ke kita, minta solusi ke kita buatkan desainnya, kita ajukan, baru pesen gitu. Nah, pesen juga itu juga macam-macam juga, karena ada beberapa hal yang perlu dikasih tahu kepada customer ya, harganya berapa, banyak apa. Satu aja model bahan reklame itu bisa juga ada KW1, KW2, KW3. Serupa tapi nggak sama. Makanya terkadang ada, loh di sana kok murah, di sini kok segini, atau mungkin di sana kok mahal, di sini kok murah. Dilihat dulu speknya, lihat dulu kayak apa bahannya. Itu yang perlu di garis bawahi untuk melayani konsumen itu. Jadi untuk konsumennya biar tahu jelas ya, kita perjelas detail satu persatu. Jadi yang disukai sekarang itu rata-rata yang model yang sekarang lagi hit itu yang memang yang timbul itu ya, yang nyala itu ya, akrilik, timbul, nyala, ada lampu LED-nya itu yang lagi hit. Tapi itu pun tidak semua apa ya, masuk ke semua segmen ya. Masa kalau kita mau ke papan nama yang induk, yang depan seperti sekolah itu rata-rata ya kita pakai biasa. Tapi kalau untuk motivasi atau untuk visi misi itu dia pakai yang butuh nyala, timbul dan sebagainya. Itu. Jadi kalau untuk papanannya contoh seperti ini ya, kita nggak mungkin kita butuh gambar dan buku dan lain sebagainya, nggak mungkin kan kita pakai yang timbul. Tetap pakai kita yang seperti ini. Biasanya kalau yang timbul itu menonjolkan beberapa titik, beberapa item yang sifatnya kita harus tahu, produk kamu yang kamu jual yang induk apa itu loh. Nah itu biasanya yang ditonjolkan. Kita harus bisa ngasih masukan, karena tidak semua orang pesen itu tahu. Dia cuma bawa, aku pingin gitu aja kebanyakan. Apalagi dia memang belum tahu, bukan dunianya ya. Apalagi dia kadang lihatnya di medsos, itu langsung di screenshot atau mungkin di copy, dikirimkan ke kita, bisa buat seperti ini enggak. Kita harus mau ngasih masukan, jangan asal bisa atau apa, cocok nggak sama kebutuhannya mereka gitu loh. Kadang cocok nggak harganya mereka, misalnya kalau warung kopi atau apa, cocok nggak motor reklame kayak ini buat ini. Intinya seperti itu. Jadi kita dipeseni, tapi kita juga harus tahu ngasih solusi kepada konsumen. Kalau kita nggak ngasih solusi, ya kadang jadinya nggak sesuai, nggak matching gitu loh, nggak cocok gitu loh. Usaha apa? Kadang saya bukan asal dapat uang nggak. Misalnya untuk dibuat musola atau masjid, mau bikin seperti ini terlalu besar dan sebagainya, kita janganlah. Ini cocoknya sekian. Gitu. Kita harus bisa. Kalau maunya cari uang aja ya udah kamu bikin yang gede, kamu bikin seperti ini, akhirnya dapat uang gede kan gitu. Tapi kita enggak. Bagaimana mereka pelanggan itu puas, bagaimana pelanggan itu cocok, bagaimana serasi, dan akhirnya nanti ke depan itu enggak ada permasalahan. Dan mereka saya yakin akan getok tular kepada kita. Jadi getok tular itu yang kita pakai dari dulu sampai sekarang itu getok tular.
getok tular itu istilahnya Jawa ya, istilahnya apa? Dari mulut ke mulut gitu. Jadi lebih itu karena memang kita ya dari nol ya, kita usaha reklame itu kita memang benar-benar dari nol. Kita dari modal yang sangat kecil ya, 350.000 di tahun 94. Itu sangat kecil buat kontrak tinggal apa sudah ngepres gitu, nggak bisa ngapain-ngapain waktu itu, nekat gitu. Jadi modalnya kecil tapi kita ngemong, bahasanya itu tahu apa kebutuhannya konsumen. Jadi kalau sekarang itu yang lagi hit apa, kita ikutin, tetapi jangan ikut-ikutan. Kebutuhannya apa, harus disesuaikan. Gitu. Baik, untuk bagian dari usaha kami, usaha saya advertising, ini kita ada bagian konveksi, yaitu untuk menjahit di sini. Ini ruangnya untuk menjahit. Nanti teman-teman jahitnya di sini. Kalau sebelah sana juga ada tempat untuk finishing, untuk pemotongan dan stok kain. Jadi kita semuanya dari awal ya, artinya apa? Kita ada pemotong sendiri, kita jahit sendiri, di finishing, dan kita jualnya juga ada tempatnya sendiri. Jadi ada outlet untuk jualnya, untuk yang bagian konveksi ini. Ya mungkin ini yang termasuk bagian dari kegiatan kami di advertising, diantaranya termasuk konveksi ini juga. Jadi usaha konveksi ini kita justru yang pertama di tahun 92. Kita usaha sudah mulai konveksi tahun 92 kita memulai, dan tahun 94 kita membuka nama, dulu namanya Saya Sablon. Waktu kita masih di Rengel Tuban itu sampai tahun 98 ya, 97 kita hijrah ke Bojonegoro itu 98 untuk konveksinya kita sementara vakum. Kita vakum sebentar karena memang kondisinya yang perlu saya percepat. Waktu itu peluangnya itu ada di cutting stiker, reklame, stempel dan sebagainya, itu saya percepat. Jadi sistem saya kalau memang agak lambat saya berhentikan dulu. Nah, nanti setelah kita dibutuhkan kita angkat lagi, karena memang apa? Karena kita cari mana yang cepat ya. Kalau usaha kita monoton di situ aja, kita harus ditunggoni aja bahasane, tapi nggak ada pertumbuhan ya, kita nanti nggak bisa cepat gitu. Jadi apa yang cepat itu harus kita ambil, tapi yang lain, yang lama tetap kita jalankan, tetapi ya bahasane ngono ya, pokoknya kalau ada kita ambil gitu aja, kita nggak ngejar gitu. Nah, setelah akhir-akhir ini kita ada tempat, ada SDM juga bertambah. Itu seiring berjalannya pilek, pilpres dan lain sebagainya itu sangat membutuhkan atribut itu. Ya, akhirnya kita produksi atribut, produksi kaos, produksi baju, kita juga melayani pesanan jaket. Ya semua alma mater, bahkan kita produksi juga, kita jual online gitu. Jadi untuk konveksi itu alhamdulillah tetap jalan. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi ini sebenarnya pengalaman yang pertama dulu waktu saya belajar, bahkan saya merintis usaha itu dari konveksi. Saya juga pernah belajar jahit itu 9 bulan nggak digaji, saya laksanakan karena ingin bisa itu. Tapi seiring berjalannya waktu kan sejalur ya sama advertising itu. Akhirnya kita kawinkan, kita klik kan, udah jalan sampai sekarang gitu. Jadi kita minimal untuk pemesanan di Saya Advertising itu sebenarnya ada sih minimalnya. Minimalnya tetap kita ada tahapan paling tidak itu kita 15 pitch ya untuk konveksi. Tapi kalau kurang dari itu tetap kita layani dengan harga ecer ya, bukan harga grosir ya. Karena kalau kita nggak melayani ya gimana gitu, nggak penak juga. Kita juga sudah buka sambil membantu lah, kita nggak masalah. Jadi ada orang pesen 3 bahkan 2 kita kerjakan, tapi ya tahu sama tahu lah bagaimana kalau pesen 2 itu ya nambah dikit lah itu. Ya sebenarnya kalau sedikit sih kita ya dihitung-hitung kita nggak dapat untung ya, tapi dapat kerjaan gitu. Jadi untuk karyawan kadang yang kita pengusaha nggak dapat gitu, karena memang sedikit ya mau gimana, mau dapat ya nanti terlalu mahal. Tapi kalau minimnya ya kita 15 lah itu. Minim kita hargai harga grosir itu 15 pitch gitu untuk segala jenis pesanan. Kan kita di sini konveksinya ada branded ya, artinya merek kita ya namanya Tarusya ya. Tapi walaupun ini memang di bawah Saya Advertising, tetapi kita punya merek sendiri, bukan Saya Advertising mereknya ya. Kita mereknya Tarusya. Jadi kita memang membuat merek sendiri. Dalam arti tujuannya untuk apa ya, biar kita itu kalau dilihat di pasar itu mereknya nggak Saya Advertising gitu. Kalau Saya Advertising kan mesti orang taunya Saya Advertising itu apa, kan bikin papan nama, kok ada kaosnya, kok kayak orang itu malah kurang yakin. Tetapi di bawah naungan Saya Advertising.
namanya ada sendiri. Tujuannya ya biar nanti dengan harapan bisa besar dengan nama itu. Untuk kami dari Saya Advertising Bojonegoro ini sudah lama ya, kita berdiri tahun 94 sampai sekarang. Kita sudah memiliki beberapa mesin. Yang pertama yang kita beli tetap otomatis komputer ya, komputer termasuk cikal bakal untuk membuat desain dan lain sebagainya, itu kita ada beberapa itu. Untuk mesin produksinya kita punya cutting sticker itu yang pertama. Yang pertama itu mereknya Graphtec ya, itu sangat baik itu produk, kalau nggak salah Jepang itu, kalau nggak salah itu sangat bagus itu yang pertama. Yang kedua saya beli lagi Graphtec lagi, ya, Graphtec lagi karena masih suka Graphtec. Terus saya ingin yang agak panjang ya, akhirnya saya beli merek Cina ya, merek Kong itu waktu itu, dan sampai sekarang juga sudah masih produksi juga. Terus kemarin yang saya nambah lagi yang panjang, butuh yang panjang lagi, saya beli yang sederhana, yang Jinka itu, dan kita produksi dan masih bisa dipakai semua. Terus yang paling terakhir ini masa pandemi ini, karena saya juga ingin mendongkrak usaha saya, mendongkrak pemasukan, juga membantu kinerja saya, itu mesin laser akrilik ya. Laser akrilik ini yang agak lumayan nih harganya, lumayan juga, cuma ini sangat vital ya bagi usaha kami, karena usaha kami sudah mulai berkembang, dan kalau kita nggak mengikuti perkembangan teknologi ya kita akan tertinggal. Karena untuk mempercepat pekerjaan iya, untuk hasil yang lebih baik iya, ini makanya kemarin saya putuskan untuk membeli mesin laser akrilik itu di The Print. Itu saya ambil itu mesin itu, dan alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik, dan saya senang karena bahasanya kita itu masih dalam masa garansi ya, garansi, dan juga masih dimong ya. Jadi ada keluhan apa kita minta tolong sama teknisi, itu kita diservis. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau buka usaha dan lain sebagainya ya, saya sarankan untuk beli mesin yang terbaik ya. Bisa konsultasi mungkin ke The Print, atau bisa konsultasi ke saya juga nggak apa-apa kalau mau tanya-tanya dan lain sebagainya. Baik, untuk saran saya ya bagi teman-teman yang mau buka usaha advertising, saya kira zaman sekarang zaman yang sudah mulai mudah ya, zaman teknologi ya. Jadi nggak usah bingung, nggak usah ragu ya, kalau mau berniat mulai saja dan ambil langkah yang positif. Artinya positif itu apa? Langkah yang sifatnya teman-teman atau sahabat atau adik-adik itu cari link atau cari tempat-tempat mungkin untuk referensi untuk belajar itu. Mungkin banyak juga ambil dari YouTube, atau mungkin dari teman-teman yang sudah berjalan lama, atau mungkin bisa ke Saya Advertising kalau yang dekat, atau kemana. Saya kira tidak ada masalah. Jadi kita sama-sama untuk usaha bersama, untuk kemajuan bangsa kita, untuk menciptakan lapangan kerja, untuk menonjolkan karya kita untuk di advertising ini sangat cocok ya. Nah, kembali lagi, advertising ini adalah suatu usaha yang bisa membuat suasana itu menjadi cerah, suasana menjadi fresh, membuat kota ini semakin bergelora, kota semakin baik, kota semakin apa ya bahasanya itu semakin celing gitu loh. Tapi seandainya tanpa ada dunia reklame, tidak ada teknik reklame, ya kotanya akan seperti kota mati ya, karena nggak ada neon box, nggak ada neon seng, nggak ada baliho, nggak ada apa lah. Itulah makanya asik ya, dunia reklame itu asik. Jadi bisa membuat clear suasana. Jadi makanya saya sarankan kalau teman-teman kalau mau usaha di dunia ini, cepatlah ambil belajar, cepatlah ambil apa ya ibaratnya guru, atau ya intinya segeralah gitu loh, nggak ada masalah gitu. Jadi kalau teman-teman adik-adik terutama ini sekarang zamannya sudah maju, eranya sudah era digital, ya itulah kita manfaatkan. Jangan sampai era seperti ini kita hanya apa ya istilahnya santai-santai dan sebagainya, tetapi tidak mengarah kepada hal-hal yang positif.
Walaupun ini reklame kelihatannya masih apa ya, bahasanya, oh masa aku jadi tukang reklame. Jangan berkata gitu, tapi reklame ini adalah termasuk tolak ukur atau jantung, atau bahasanya untuk perkembangan bangsa ini kita sangat dibutuhkan. Jadi promosi, dunianya dunia promosi. Perusahaan butuh reklame, pemerintah butuh reklame, ya butuh iklan. Ya macam-macam lah, seperti yang kita lihat itu di lapangan sepak bola juga butuh reklame, di stadion, di alun-alun, di jalan raya, di tol dan lain sebagainya. Makanya insya Allah tidak ada matinya dunia reklame. Makanya bagi teman-teman saya berharap atau saya motivasi Anda, silahkan untuk menggapai impian kalian semuanya. Jika ingin masuk di dunia reklame, mudah-mudahan Anda akan segera terwujud untuk menjadikan pengusaha-pengusaha di bidang advertising ini. Terima kasih. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menginspirasi usaha saya, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada customer atau pelanggan-pelanggan saya yang sudah setia, yang sampai saat ini dari 1994 sampai 2022 ini yang masih setia, masih ada. Masih ada dan masih bertambah banyak. Nah, ini saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf bila dalam pelayanan saya advertising ini ada beberapa yang mungkin kurang berkenan di hati para customer, di hati para pelanggan kita, pelanggan saya advertising. Mudah-mudahan ke depan saya advertising bisa memberikan pelayanan kepada teman-teman, sahabat, dan customer lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Prince, buat usaha jadi mudah.